Halo Indonesia, piye kabare? Apa kabar Indonesia? Hi Jorge, how are you? Very good, thank you. Just arrived to Lombok. Are you excited for Yeah, really this week? excited. Now a few days to enjoy and then ready to race. Did you have any holiday in Bali or in No, Indonesia? not yet. I will have after the race. Okay, glad to see you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran Cak IWP seperti janji kemarin ya. Jadi seperti janji Iwan Benaran kemarin, IWP sudah memberikan konfirmasi kesampaian bahwa hari ini IWP akan meracik sebuah video untuk membongkar apa yang dikatakan Dani Pedrosa. Jadi seperti yang sampean tahu, Dani sudah memberikan konfirmasi pada saat Dani ngikutin Pecco Bagnaia dari belakang. Pada saat kemarin di Misano, dia menemukan ada keanehan pada suspensi belakang Pecco Bagnaia, Cak. Memang ini adalah sebuah statement yang pro kontra, Kang Mas, tapi kita akan bahas itu karena ternyata pada saat kita selidiki dan investigasi, Cak, jebule ternyata memang benar, Kang Mas. Jadi kita menemukan keanehan yang kita akan bongkar dalam video sebagai bukti otentik bahwa yang dikatakan Dani Pedrosa ora asal ngarang, ora asal jeplak, ora asal mengo, dan ternyata memang demikian. Kita akan bahas nanti. Dan ada kabar yang kurang menyenangkan buat sampean semuanya, para fans dari Marco Bezzecchi. Konfirmasi hari ini barusan saja Marco Bezzecchi dipastikan mengalami cedera tulang selangka, Cak. Aduh, Cak, ini menjadi semacam tamparan buat pasukan VR46 karena kita tahu Luca Marini cedera dan masih proses recovery, dan ternyata sekarang justru Marco Bezzecchi yang notabene berebut title juara dunia harus absen di Mandalika. Jadi demikian, Kang Mas, ya, konfirmasi yang kita dapatkan, IWB dapatkan, ternyata Marco Bezzecchi harus melakukan operasi di rumah sakit besar Italia, dan konfirmasinya Marco harus menjalani operasi tulang selangka, dan ini artinya dia tidak bisa ikut di GP Mandalika. Sayang banget, Kang Mas, karena kita tahu bahwa saat ini yang menjadi penantang gelar Pecco Bagnaia adalah Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi. Ini adalah kabar buruk dan kita juga belum tahu apakah Bezzecchi hanya absen di Mandalika atau nanti juga absen di Phillip Island dan juga di Thailand. Ini akan menjadi bencana buat teman-teman yang saat ini menjagokan Muni VR46 dan juga tim dari Valentino Rossi, karena Luca Marini juga masih proses recovery dari cederanya. Sementara sekarang kok Bezzecchi nyusul, Cak. Jadi Bezzecchi cedera gara-gara dia latihan di Rans VR46 menggunakan motocross dan ternyata dia jatuh dan cedera pada tulang selangkanya. Waduh, Kang Mas, ini adalah pembuka buat teman semuanya yang mungkin sekarang menunggu konfirmasi atau belum tahu bahwa ada kabar yang kurang enak dari Marco Bezzecchi. Artinya apa, Cak? Artinya di Mandalika penantang satu-satunya untuk Pecco Bagnaia ya Jorge Martin, karena kita tahu Martin saat ini sangat konsisten. Dan ternyata, Cak, ada kabar juga dari Jorge Martin bahwa Jorge sudah menegaskan jika saja ada tim order dari Ducati, dia tidak akan peduli. Nah, ini menarik, Cak, ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa tahun kemarin kan kita tahu Pecco Bagnaia berebut title juara dunia melawan Yamaha, dan ternyata dari sana Ducati memberikan semacam pressure kepada para rider Ducati lainnya termasuk Jorge Martin, jangan sampai mengganggu Pecco Bagnaia, jangan sampai nyodok Pecco Bagnaia, jangan sampai membahayakan Pecco. Jadi dia harus hati-hati untuk menyalip. Dan ternyata kondisi ini juga digarisbawahi oleh Martin. Tahun kemarin dia nurut, tapi tahun ini dia nggak peduli. Nah, inilah dikatakan Jorge Martin, bagaimana dia memberikan penegasan bahwa dia tidak peduli, walaupun seandainya sekarang ini Ducati memberikan tim order, dia tidak akan mendengarkan. I don't want to listen, kata dia. Berikut kata Jorge Martin yang diterjemahkan dari MotoGP, Cak. Pada tahun kemarin mereka mengatakan kepada kami bahwa kami harus berhati-hati agar tidak dapat menyusulnya. Pecco Bagnaia maksudnya, Cak, ya. Sejak awal musim kami sangat berhati-hati terhadapnya. Pada akhirnya hal itu mempengaruhi hasil balapanmu. Tapi tahun ini tidak. Dan bahkan jika Ducati memberitahuku sesuatu, aku tidak akan mau mendengarkan. Dengan mengalahkannya di Jerman, aku berkembang dan dia melihatnya. Dan setiap akhir pekan, aku selalu berada di sana. Aku harus membuktikan kepada Ducati bahwa aku mampu melakukannya. Aku harapkan Ducati akan mengapresiasi ini. Yes, itu, Cak. Jadi konfirmasi dari Jorge Martin yang memberikan penegasan bahwa dia tidak peduli. Dia tidak akan mendengarkan Ducati kalau Ducati saat ini pun, ya, sekarang ini, tahun ini,
memberikan instruksi kepada Martin untuk mengalah pada Pecco. Dia nggak peduli. Karena gini, Cak, walaupun teman-teman semuanya tahu motornya adalah Ducati dan semuanya Ducati, tentu sebagai tim factory tetap mereka tuh ingin, Cak, yang menjadi juara dunia tetap Pecco Bagnaia sebagai tim factory. Jorge Martin, dia tidak akan peduli karena bagaimanapun dia juga ingin menjadi juara dunia dan dia juga berambisi untuk naik di tim factory. Jadi itu penekanan Martin bahwa dia tidak akan peduli, dia nggak akan mendengarkan, Cak, instruksi dari Ducati kalau dia disuruh ngalah pada Pecco Bagnaia. Jadi ini menarik sekali, Cak, untuk kita bahas. Jadi IWB Share kesampaian. Nah, kemudian nextnya adalah tentang Pol Espargaro. Teman-teman semuanya, kemarin sampean banyak bertanya ke Iwan Benaran, ke IWB tentang bagaimana, Cak, IWB nasib Pol Espargaro. Ternyata, Cak, Pol ini memang bisa kita katakan ya habis manis padi buang juga sih sebenarnya. Sebuah kondisi yang tidak menyenangkan buat Pol Espargaro karena dengan kondisi di mana KTM ternyata ditolak oleh Dorna untuk mengisi lagi slotnya, menambah lagi gridnya, dan ini yang membuat ternyata KTM mengorbankan Pol Espargaro. Jadi konfirmasi yang kita dapatkan, Pol Espargaro ke depan bukan lagi pembalap inti pastinya, karena ternyata Pol hanya ditawari sebagai test rider dan juga wildcard. Jadi ada dua posisi yang diberikan oleh KTM kepada Pol Espargaro, yakni test rider only dan juga wildcard only. Sepertinya memang kondisi yang dipaksakan oleh KTM gara-gara sangat bernafsu banget untuk menarik Pedro Acosta kelas Premier, dan ini dilakukan oleh KTM dengan cara membuang Pol Espargaro atau menggeser Pol Espargaro. Sangat kelihatan, Cak, dia kecewa banget, dia merasa seperti disingkirkan, tapi no choice karena bagaimanapun dia cedera dan secara umur pun sudah nggak muda lagi. Pastinya KTM memilih pembalap yang lebih muda, jadi Fernandez lah yang dipilih dan ditandemkan dengan Pedro Acosta. Jadi jawabannya begitu, Cak, ya, kalau sampean bertanya kemarin kepada IWB. Nah, kemudian Kang Mas ya, kita next langsung menuju ke inti dari bahasan video ini. Kang Mas, sampean pasti tahu kemarin bagaimana Dani Pedrosa yang memberikan konfirmasi bahwa dia menemukan keanehan pada pantulan suspensi Ducati GP23 milik Pecco Bagnaia. Ternyata memang, Kang Mas, ini luar biasa. Ibu cukup terkejut ya bagaimana respon dari sebuah suspensi yang memang ganjil. Untuk memberikan gambaran kesampaian dan juga refreshment apa yang dikatakan oleh Dani Pedrosa, inilah yang kita kutip langsung dari Dani. Anehnya, Cak, tidak banyak media yang mengungkap ini. Nggak banyak media yang mencoba untuk mengenai ini, nggak ada, Cak. Jadi hanya media-media kecil yang notabene bukan kayak MotoGP, bukan kayak Crash, bukan kayak Speedweek yang memang besar dan sejauh ini menjadi media-media partner dari Dorna. Akan tetapi media ini justru media-media kecil yang mengutip perkataan lengkap Dani Pedrosa. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian apa yang dikatakan Dani setelah Dani cukup lama di belakang Pecco Bagnaia, cukup lama menekan Pecco Bagnaia, dan ternyata Dani menemukan indikasi yang aneh. Berikut kata Dani Pedrosa yang diterjemahkan dari salah satu media motorcycle, dan inilah kata Dani Pedrosa setelah melihat suspensi dari Pecco Bagnaia. Pantulan yang terjadi pada roda Ducati, aku tidak tahu apakah kalian bisa melihatnya, tapi aku melihatnya dengan jelas saat mengikutinya di Misano. Aneh sekali, pantulan itu tidak wajar. Mereka pasti telah melakukan sesuatu yang belum kami analisa secara mendalam. Mungkin itu berhubungan dengan suspensi atau box belakang mengacu pada slot box mesin Desmo. Karena aku lihat saat roda cenderung terangkat ada sesuatu yang membantu ban tetap terjaga kontak dengan tanah. Dan ini menimbulkan beberapa pantulan aneh atau pergerakan yang tak wajar. Yes, itu kata dari Pedrosa, Cak. Jadi memang kalau kita lihat, Cak, kalau kita teliti pada saat kita perhatikan, jika kita membandingkan MotoGP yang biasanya pembalap itu biasanya, pembalap MotoGP maksudnya, pada saat mereka geber motor pada kecepatan sangat tinggi 300 km per jam, mereka harus hard braking, masuk tikungan, dan tidak jarang mereka harus menggunakan dari gigi 6 langsung drop atau shifting atau downshift ke gear 1, dan ini memberikan efek di mana ban depannya itu langsung menekan ke tanah dan belakangnya terangkat seperti ini. Nah, kira-kira demikian ya. Dan ini yang wajar seperti itu, Cak. Jadi hard braking, dan pada saat pembalap mengerem keras maka pembalap akan merasakan atau biasanya akan ada semacam pergerakan dari ban belakang terangkat. Inilah yang membuat motor nggak stabil, dan saat ini kita percaya bahwa untuk salad box atau box di belakang yang sebutannya salad box ini namanya mass damper, dan untuk menambah downforce dan juga untuk menyerap vibrasi. Itu yang kita dapatkan. Seperti apa sih videonya? Kayak apa sih maksud dari Dani Pedrosa? Ini adalah gejala aneh yang kita temukan. Kita langsung saja intip pergerakan dari pantulan suspensi Pecco Bagnaia. Salah satu cuplikan video yang kita ambil dari MotoGP. Sebenarnya ini nggak terlalu jelas ya, ada lagi yang lebih jelas lagi, tapi kita sangat sulit mendapatkannya.
Jadi kita lebih baik mengambil yang ini saja, dan low res ya, nggak akan terlalu jelas, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran kesampaian. Seperti apa maksud Dani Pedrosa. Sampai titip saja komparasinya antara yang biasa, ya maksudnya yang suspensi biasa, yang umum, yang wajar, dan dibandingkan dengan motor dari Peko Bagnaia GP23. Sampai titip saja, berikut videonya, Cak. Sebelum kita melangkah kepada Peko Bagnaia, IWP akan memberikan penjelasan kesampaian semuanya. Maksud dari Dani Pedrosa, karena takutnya sampean kan agak bingung gitu ya kalau tidak ada gambar, dan kebetulan memang cukup sulit, Cak, mencari gambar yang oke. Dan sekali lagi semoga saja ini aman, sebab ini kan official dari MotoGP. Tapi biasanya kalau kita menggunakan gambar ini atau video ini tanpa diputar secara normal, untuk kebutuhan ya analisa seperti ini biasanya aman biasanya ya. Jadi nggak apa-apa ya, semoga saja aman. Nah Kang Mas, sampean tahu bahwa MotoGP ini memang motor yang luar biasa, sangat powerful. Dengan horsepower mencapai 250 HP lebih, maka sampean akan melihat motor ini memang bakal sangat kencang pada saat stride, dan pada saat 300 lebih km per jam ya maksudnya. Biasanya mereka akan melakukan braking sangat keras, dan braking ini tidak jarang dari 350 km per jam ya kasarannya. Seperti Mugello contohnya, mereka harus melakukan braking dan downshift di gigi 1. Dan inilah yang membuat motor bakal terangkat ban belakangnya seperti yang kita lihat dari sini, Cak. Kita perhatikan saja contoh Marc Marquez, kebetulan gambarnya videonya adanya ini. Jadi biar tercerahkan sampean. Jadi Marquez ini braking sangat keras seperti ini ya, lihat nih. Nah, braking from 309 langsung menuju ke 86 km per jam. Jadi ini memang luar biasa, sangat-sangat keras brakingnya, dan ini terangkat, Cak. Saya harus perhatikan di sini ban normalnya seperti ini. Ban MotoGP yang normal adalah pada saat hard braking, dan biasanya akan terangkat bagian belakangnya. Yes, ini lihat kan, konstan, lihat kan, konstan dan konsisten terangkat seperti ini. Oke. Nah, biasanya ban ini akan terangkat sampai pada titik di mana dia akan turun secara wajar dan natural. Nah, seperti ini, sampai ngepot nih Marquez. Nah kan, yes. Nah, ini adalah pada kondisi ban sangat keras braking dan turunnya normal seperti ini. Jadi memang gambarnya demikian ya. Jadi memang ini adalah fokusnya kepada ban belakang. Jadi kalau kita lihat seperti ini, 309 km per jam dan braking langsung ke 86 km per jam. Gambarannya adalah pressure yang sangat kuat di bagian depan. Jadi G-force, gaya gravitasi, downforce yang sangat keras ini di bagian depan membuat ban belakangnya stupi. Kasarnya demikian ya, seolah-olah stupi terangkat ke atas. Dan ini adalah normal pada kondisi yang normal seperti ini. Ban akan terangkat cukup lama di udara, dan kemudian pada titiknya sudah dekat di tikungan, dia akan mendarat, dan ini yang membuat motor biasanya akan ngepot kiri kanan, Cak. Jadi memang untuk menstabilkan pada saat ban terangkat seperti ini sangat sulit. Jadi akhirnya mendarat dan sedikit goyang. Yes, ini adalah gambaran Marc Marquez, yang mana kita bisa lihat kondisi normal pada saat motor hard braking, sangat keras. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini bahkan terangkat lagi di sini, Cak. Tuh. Ya, jadi ini adalah normal, pergerakannya normal, pantulannya wajar, dan itulah yang saat ini menjadi fokus kita. Kita akan mencoba untuk cari gambar lainnya dari Marc Marquez, Cak. Ini adalah gambar lain dari Marc Marquez Japanese GP. Jadi ini adalah sebuah gambaran kesampaian ketika motor direm dengan keras sekali bagian depannya. Karena teman-teman harus tahu bahwa porsi braking untuk motor MotoGP atau racing khususnya, bukan hanya MotoGP sih, bertumpu untuk braking itu maksimalnya atau 90% di bagian depan, Cak. Sementara bagian belakang ini hanya menstabilkan atau tidak banyak porsinya, itu intinya. Makanya sampean kalau melihat bagaimana komposisi kalipernya, disc brake-nya, itu beda dibandingkan depan dan belakang. Biasanya untuk kaliper, maka belakangnya ini menggunakan satu piston. Dan inilah yang membuat kita jadi paham bahwa porsi untuk pengereman belakang itu memang sangat minim karena memang bertumpu pada ban depan, mayoritas demikian. Nah, inilah yang bisa kita lihat pada saat braking keras. Yes, seperti ini. Ini gambaran lagi ya. Braking dari 300 km per jam ke 75 km per jam. Ban belakangnya terangkat. Nah, seperti ini, Cak. Jadi ini adalah kondisi yang wajar, di mana ban itu akan lihat nih, melayang terus, Cak. Melayang terus dia. Tuh. Ya kan? Kelihatan kan sampean dari sini ban melayang terus. Set. Baru dia turun. Nah, ini adalah kondisi yang wajar.
dari Marc Marquez. Sekarang kita coba lihat Valentino Rossi. Jadi ini adalah Catalunya GP dan Rossi melakukan hard braking seperti ini. Dan ini ban sudah terangkat, Cak. Kelihatan kan ya sampean? Ban terangkat, melayang terus, turun sedikit, teng. Oke, langsung naik lagi. Naik terus. Jadi memang begitu ya. Ini adalah wajar dan bahkan pada saat ini Rossi bahkan sampai stupinya banyak dan dia akhirnya wide. Gara-gara motor nggak stabil. Yes, itu ya. Jadi ini adalah kondisi pantulan ban belakang yang wajar pada saat hard braking keras atau pada saat mengerem lah. Nggak usah hard braking pun kalau brakingnya memang cukup kuat ya. Nggak usah high speed. Maka dia akan terangkat ke atas. Dan biasanya memang pergerakannya dia melayangnya agak lama seperti ini. Oke, yes. Ini adalah kondisi wajar. Sekarang pertanyaannya, setelah kita melihat tayangan dari Marc Marquez, Valentino Rossi dari pabrikan Jepang lah khususnya saya, mari kita intip seperti apa sih maksud dari Dani Pedrosa. Ini adalah gambaran video Pecco Bagnaia, Cak. Pada saat di Jepang, MotoGP Jepang, baru saja ya, tahun ini ya, ini tahun ini yang baru banget. Ini adalah Pecco kencang, straight, dan dia mengerem keras seperti ini. Mengerem keras sampai intip belakangnya, Cak ya. Ini, Cak. IWB berharap sampai lihat dari sini, pantau sekali ya di sini. Ban belakangnya sampai intip. Ini adalah kondisi normal pada saat pembalap mengerem keras seperti Marc Marquez ataupun Valentino Rossi, di mana ban belakang terangkat. Ini juga terangkat, tapi yang aneh adalah nih. Tuh, ya kan? Jadi ban tuh kayak mental-mental ya. Tuh. Nah, kelihatan nggak sampean? Jadi dia nggak terangkat, Cak. Dia nggak terangkat melayang tuh enggak. Tapi dia seolah-olah berusaha untuk terus ke bawah. Seolah-olah terus mencari kontak ke aspal. Oke, kita coba kencengin aja ya. Tuh, oke, nggak kelihatan kayak gini mungkin ya. Tapi mari kita slow motion ya. Kita coba akan lihat gambarnya secara slow motion. IWB akan berikan gambar kesampaian slow motion. Kita lihat dulu di sini. Yes, ya kan? Tuh. Nah, ya kan kelihatan nggak sampean? Pada saat ngerem keras, seolah-olah ketika sekonyong-konyong ban belakang mau naik, nih mau naik kan nih, mau naik nih, maka suspensi akan seperti nonjok ke bawah. Tuh. Jadi kayak pergerakan kelereng, Cak. Mentul-mentul dia. Nah, jadi dia tetap dapat kontaknya, Cak. Ini yang membuat kita tuh gila, tercengang juga nih Kang Mas, gendeng juga nih ya Ducati ini. Jadi dia ban Pecco tetap mendapatkan traksinya. Oke, kita akan coba lihat gambar videonya yang agak jelas ya, kita slow motion. Tadi kita ambil fokus kepada bannya, Cak. Sampai intip di sini, Cak. Yes. Kelihatan nggak sampean? Kelihatan nggak? IWB tercengang nih, IWB sampai speedless nih, gila. Bisa mentul-mentul begitu ya ban belakang. Lihat nih. Tuh, Pecco Bagnaia. Lihat kan sampean? Yes. Sama lihat sekarang ya, jelas sekali ya bannya ya belakangnya. Tuh, gendeng. Ini gila. Kalau menurut IWB kalau nggak diselidiki oleh Dorna ini parah. Ini parah. Sistemnya kayak apa harus kita ketahui sebenarnya ya. Lihat nih. Tuh. Bagaimana bisa ban seperti itu ya? Maksudnya tadi ngangkat semuanya. Jadi ini yang membuat motor GP23 selalu stabil, Cak. Dan otomatis ban depan pun akan lebih awet. Itu otomatis. Karena kenapa? Pressure yang keras sekali bagian depan yang sangat kuat bisa dinetralisir oleh bagian ban belakangnya yang terus mencari kontak ke aspal. Ini akan membuat balancing atau keseimbangan motor meningkat dan ujung-ujungnya adalah kestabilan termasuk juga keawetan ban. Ini gila nih. Lihat nih. Tuh. Gila loh, beneran loh, asli tuh. Nah, ya kan? Jadi ban terus akan dapat kontak ke aspal tuh, lihat. Mentul, tul. Bandingkan dengan Marquez yang kita slow motion ini. Kita slow motion juga ini ya, Marquez ya. Tuh. Ban akan terangkat terus dan ini wajarnya seperti ini, Cak. Ini wajarnya. Baru turun dia secara normal. Kita bandingkan dulu sama Marquez nih. Oke, turun normal. Sip. Sekarang kita lihat yang Pecco. Tuh. Gila, parah. Ya kan ini aslinya. Nah, ya kan ini enggak IWB slow ya. Tuh. Dung gitu, Cak. Tuh. Nah, wes. Sekarang sampean paham ya. Maksud IWB dan
Inilah yang disebutkan oleh Dani Pedrosa, dan ini membuat kita juga bertanya hingga detik ini pun tidak ada pencerahan sama sekali terhadap sistem suspensi belakang dari GP23 Ducati ini. Sungguh aneh, Cak, asli aneh. Nah, Kang Mas, sampai sekarang kira-kira tergambarkan nggak maksud dari Dani Pedrosa? Tercerahkan nggak? IWB juga tercengang, Cak, jujur aja tercengang. Itu adalah sebuah pantulan yang memang sangat aneh. Mantulan yang ada semacam mekanisme yang kita juga perlu sebenarnya selidiki sebenarnya dari Dorna. Kok nggak ada informasi apapun ya? Karena kalau kita perhatikan ini adalah sebuah pergerakan di mana sepertinya ban itu berusaha keras untuk mendapatkan traksi lagi. Jadi sama tahu ya tadi pergerakan seperti apa. Jadi mantul dan ini akan membantu meningkatkan kestabilan. Karena pada saat ban tidak kontak dengan aspal ban belakang maksudnya ya, di sini seperti sangat berusaha keras supaya ban turun lagi. Dan inilah yang membuat kita tercengang, Cak. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah sistem ini menggunakan sistem elektronik atau ini hanyalah manual atau analog? Kita nggak tahu ya. Yang pasti kalau secara sistem ini hidrolis yang manual tanpa dibantu sistem elektronik ini legal. Tapi kalau ternyata ada sistem yang mengatur di sana, taruhlah ada terkoneksi dengan ECU-nya yang mengatur pergerakan dari suspensi ini, suspensi nggak wajar ini, maka artinya Ducati melakukan hal ini secara ilegal. Hingga detik ini tidak ada konfirmasi apapun dari Dorna mentok di sini. Bahkan respon dari Dani ini tidak pernah ada follow up dari Dorna atau tidak ada respon dari Film Stewart atau siapapun itu. Jadi kita pun juga penasaran faktanya. Itu yang kita lihat, Ducati saat ini memang menjadi motor yang paling stabil di antara lainnya. Sudah aeronya mungkin paling sempurna gara-gara mereka mengembangkan lebih awal, dan mereka juga sepertinya menemukan intrik-intrik celah-celah regulasi yang memang digunakan oleh Gigi Dalina secara cerdas di sini. Dan kita pun berharap sebenarnya ada semacam pencerahan, ada semacam tindakan-tindakan yang akan memberikan gambaran ke kita semuanya supaya tidak ada kecurigaan semuanya, termasuk juga Dani aja curiga hingga sekarang tapi nggak ada follow up-nya. Dan entahlah, kita nggak tahu apapun itu. Yang jelas mari kita pantau saja perkembangan MotoGP hingga sekarang. Dan Cak, informasi buat sampean semuanya, ternyata Kang Mas, Yamaha dari Lin Jarvis pun juga sedikit kesal dengan pabrikan Eropa. Karena sampean tahu kan, Dorna sedang mencoba untuk nge-push ya. Jadi memuluskan regulasi atau meracik regulasi untuk membuat konsesi baru buat pabrikan Jepang. Dan mayoritas ya Ducati oke, tapi ternyata KTM menolak. Mereka merasa bahwa Jepang ini belum perlu untuk mendapatkan konsesi. Katanya si KTM nih, Jepang punya pride, sepertinya mereka nggak akan mau dengan konsesi. Tapi ternyata ini tolak mentah-mentah oleh Lin Jarvis. Lin Jarvis memberikan penekanan bahwa kalau konsesi yang biasanya memang betul, tapi mereka berharap konsesi yang diberikan nanti konsesi yang spesial. Mereka hanya berharap konsesi di sini adalah memberikan keleluasaan kepada para tim Jepang untuk ngetes doang aja. Jadi kalau kayak semacam BBM-nya diperbanyak atau mungkin terus kemudian mereka juga diberikan engine-nya lebih banyak, itu nggak perlu. Jadi konfirmasi dari Lin Jarvis, sangat disayangkan jika mereka mengatakan atau pabrikan Eropa mengatakan pabrikan Jepang nggak butuh konsesi karena mereka punya pride. Itu sangat disayangkan karena di zaman dulu Lin Jarvis mengatakan bahwa pabrikan Jepang memberikan keleluasaan kepada para tim-tim Eropa pada saat mereka yang Jepang di atas ya waktu itu ya, untuk diberikan konsesi yang luar biasa. Tapi kenapa saat ini Lin Jarvis merasa bahwa pabrikan Eropa mempersulit pabrikan Jepang mendapatkan konsesi? Karena saat ini pun KTM menolak keras sehingga regulasi ini dikhawatirkan nggak bisa didorong oleh Dorna. Itu yang menjadi salah satu fokus kita juga hari ini. Jadi semoga mencerahkan sampean semuanya, Cak. Sekarang sampean komen kira-kira berdasarkan semua yang IWB tuturkan tadi, termasuk dari video bagaimana pantulan aneh dari mesin GP23, moga sampean komen di bawah, Cak. Kira-kira analisa sampean piye? Apakah ini legal atau ilegal? Sampean komen. Dan jika memang ilegal, kenapa diperbolehkan dan Dorna diam saja, tim-tim semuanya diam saja? Dan jika pun legal, kenapa tidak ada konfirmasi ke kita semuanya, ke para pemerhati MotoGP, ke para fans MotoGP, termasuk ke Dani Pedrosa, bahwa ini adalah sistem yang sudah dicek oleh mereka dan semuanya legal karena memang tidak dibantu elektronik. Itu saja pertanyaan kita ya. Itu aja, Cak, update IWB tentang pantulan aneh dari mesin GP23 Pecco Bagnaia. Semoga mencerahkan semuanya. Dan welcome to MotoGP Riders yang sudah mulai berdatangan di Mandalika. IWB insya Allah akan berangkat hari Jumat, jadi kita bertemu di Lombok Mandalika, Cak. Yuk kita akan geber nanti, kita akan coba oprek seperti apa nanti di Mandalika. Semoga semuanya mulus,
semuanya lancar karena memang saat ini lebih improve banyak banget. Jadi persiapannya lebih matang, jauh lebih matang dibandingkan dengan sebelumnya di tahun 2022. Kita ketemu di Mandalika. Itu aja update Iwan Beneran. Dan kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali, sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.